طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم نحن من المجموعة العاشرة سوف نقدم لكم بحثا عن أمثلة المطلق من الكتاب والسنة وترجمة الشيخ محمد حسنين مخلوق. طيب، باختصار الوقت نبدأ المتكلم الأول لفتح الإحسان عليه، فليتفضل مشكور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mubasyaratan al-an ana saubayyin fi amsilah mutlaq, yakni amsilah mutlaq fil Qur'an Karim. Al-awwal, yang pertama mutlak. Apa itu mutlak? Sebelum kita menjabarkan contohnya, kita harus tahu dulu apa itu mutlak. Jadi mutlak itu maksudnya adalah dengan makna lapas yang tidak terikat. Mutlak itu lapas yang tidak terikat. Maknanya itu bebas, umum maknanya. Berbeda dengan muqayyad. Muqayyadnya itu adalah sebaliknya dari mutlak. Kalau mutlak itu terbatas, dia tidak terbatas, dia umum. Sedangkan muqayyad itu dia terbatas, dia khusus. Contohnya kita buat contohnya seperti istaraitu ta'iran. Aku membeli burung. Ta'iran ini mutlaknya kita belum tahu ta'irannya apa, burung, apakah burung beo ataupun burung raja wali, kita belum tahu. Maknanya masih umum. Dan seandainya jika saya bilang saya membeli burung beo, itu udah menjadi muqayyad, udah tertentu dia. Burung yang dibeli itu adalah burung beo. Dan kita lihat dalam Al-Qur'an Karim, contohnya adalah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Di sini habbahnya ini adalah mutlaknya. Diumpamakan orang yang berinfak jalan Allah itu seperti biji. Biji ini belum tahu kita biji apa, pokoknya bijinya masih umum. Maknanya itu masih umum. Bebas, biji apapun boleh dalam konteks ayat ini. Boleh kita mengartikan biji apapun boleh. Dan contoh yang kedua, walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabah. Dalam ayat ini kita berbicara tentang zihar. Zihar ini adalah salah satu dosa dan wajib membayar kifarat atas dosa tersebut. Zihar itu adalah menyamakan istri dengan orang tua ataupun dengan orang yang semahram dengan dia. Contohnya itu dibilang kamu sudah seperti ibuku atau kamu sudah seperti punggung ibuku. Nah, itu sudah termasuk ke zihar karena dia wajib, karena dia sudah menyamakan antara istrinya dan ibunya. Maka dalam kasus ini dia tidak menjadi dia telah menjadi zihar dan hukumnya adalah dosa dan dia wajib membayar kifarat. Kifaratnya itu apa? Fatahri raqabah, memerdekakan hamba. Raqabahnya di sini bebas, hamba yang bagaimana? Hamba muslim ataupun hamba yang non muslim, bebas. Kemudian innama harrama 'alaikumul maitata wad dama. Di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya diharamkan bagi kalian, bagi kamu bangkai dan darah. Darahnya ini belum tahu kita darah bagaimana, itu mukadimah masih umum, dia masih menjadi mutlak. Dan dalam ayat ini yang setelah saya beri warna biru ini adalah muqayyad. Di sini
bagaimana kasusnya jika seandainya ada muqayyad dan ada mutlaq dalam kasus yang sebab dan kasus dan hukum yang sama, tapi ada dua dalil. Contohnya seperti fatahrir raqabah dalam walladzina yuzahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahrir raqabah. Ini adalah kasus tentang zihar. Hukumnya adalah kifaratnya adalah fatahrir raqabah, memerdekakan seorang budak, seorang hamba, tapi belum tahu tentang hamba yang bagaimana, apakah muslim ataupun kafir. Tapi dalam ayat berikut, dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ini ada juga kalimat yang sama, fatahrir raqabatin mu'minah. Di sini ditambahkan mu'minah. Dalam ayat ini sudah menjadi muqayyad, bukan lagi mutlak, karena mutlak itu adalah umum. Kayak ini fatahrir raqabah, dia masih umum, dan watahrir raqabatil mu'minah dia sudah khusus. Dalam ayat watahrir raqabatil mu'minah ini menjelaskan tentang tamattu, fidyah bagi orang yang mengerjakan haji tamattu, yakni mendahulukan umroh dulu baru haji di musim haji. Maka diatnya adalah tahrir raqabatil mu'min, memerdekakan seorang hamba yang budak. Jadi kasus ini dalam ayat ini sama-sama memerdekakan budak. Dalam kasus ini diambil kaidah la yahmilu al-muqayyad idza lam yattafiq bis sabab. Tidak diambil dipilih muqayyad dan dibuang dalil tentang mutlak itu jika ada yang dalil yang sama, tapi yang diambil itu adalah dalil yang muqayyad, bukan dalil yang mutlak. Jika ada mutlak, jika ada muqayyad, sama itunya, sama hukumnya, sama dalilnya, maka yang diambil adalah dalil tentang muqayyad, karena dia lebih terperinci, dia lebih jelas dia. Kemudian tentang dam, tentang darah. Di sini dam innama harama alaikumul maitata wad dam. Dam ini masih maknanya masih umum, masih mutlak. Sedangkan di sini illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan, jadi sudah muqayyad ya. Sudah muqayyad, sudah menjadi darah yang tertentu, darah yang mengalir. Yakni darah yang mengalir di sini maksudnya ketika kita menyembelih seorang binatang, satu ekor binatang seperti kerbau, terus yang haram itu ketika kita menyembelihnya itu kan keluar dari tenggorokan itu darah. Darah yang mengalir itulah yang haram. Makanya ketika kasusnya ada seekor binatang seperti kerbau, dia mati karena dipukul, bukan disembelih, atau mati pun karena hanyut di sungai, bukan disembelih, maka itu sudah menjadi bangkai. Kenapa dia menjadi bangkai dan haram untuk dimakan gitu? Karena di dalamnya itu ada darah, darahnya itu haram. Kalau jika seandainya darah itu sudah keluar, baru bangkai itu, baru binatang itu halal. Bagaimana darah yang sisa dari tenggorokannya itu, yang darah yang keluar dari tenggorokan itu, bagaimana yang sisanya yang masih menempel di daging ataupun di tulang, maka itu dihukumi sebagai halal. Karena yang dihitung yang haram itu adalah darah yang mengalir keluar ketika disembelih. Mungkin sekian dari saya. Manahtu ila mutakallim asadi wa'udu ila ra'isil jasa. طيب شكرا لفتح الإحسان على حسن البيان. والآن مع المتكلمة الثانية ربيع أورورا عليها فلتتفضل مشكورة. Baik, saya Astamirul Bayan. Tadi sudah dijelaskan oleh Fathul Ihsan tentang
definisi mutlak dan contohnya dari Al-Qur'an. Wal'an sa'ubayyin an amthilatil mutlaq fi sunnah. Amthilatul mutlaq fi sunnah. Yang pertama ada hadits Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu 'ala dinin khalilihi. Nah, lafaz rajul di sini adalah termasuk mutlak karena kita kan belum tahu ini rajulnya itu rajul dari mana atau rajul dari bani apa gitu karena kan masih umum. Jadi dia termasuknya ke dalam mutlak. Cuma contoh yang kedua, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun. Nah, lafaz ma'rufin di sini juga termasuk mutlak karena kebaikan yang dimaksud kan belum dikhususkan kebaikannya itu apa. Jadi karena di sini lafaznya masih umum, jadi dia termasuk ke dalam mutlak. Kemudian contoh yang ketiga ada an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, ya masyarakat syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Lafaz syabab di sini pun termasuknya mutlak karena sebab keumumannya ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tulisan, karena dia mutlak dan belum dikhususkan, belum dirincikan secara khusus, maka dia termasuknya ke dalam mutlak. Kapa itu mini out ila ra'i sil jalsa. طيب شكرا للكلمة الثانية. والآن مع المتكلم الثالث وهو أنا نفسي. والآن سوف أتحدث عن الشيخ محمد حسنين مخلوف. أولا مولده ونشأته وحياته. الشيخ محمد بن حسنين بن محمد مخلوف العدوي بلدا المالكي مذهبا الأزهري تربية الخلوتي المصري. ولد سنة 1277 هجري أو 1860 ميلادي في بلدة بني عدا التابعة لمركز منقلوب، ونشأ بها وتلقى مبادئ العلوم وحفظ القرآن الكريم على الشيخ حسن الهواري، ثم التحق بالأزهر ومكث به 12 سنة. وكان والده العلامة الشيخ حسنين محمد علي مخلوف من كبار العلماء الأزهري، أقام به سنين ثم عاد إلى بلده يعلم أهل الفقه والدين وعلوم القرآن. وجدته لأمه العلامة التقي الشيخ محمد خضاري أحد أعلام الأزهر في مستهل القرن الثالث عشر هجري. ثم أجازه الشهاب الرفاعي وعقبة المالكي ونال الشهادة العالمية من الدرجة الأولى في أحد شمس الدين الأنبابي سنة 1305. ثم اشتغل بالتدريس بالأزهر، ثم كان من أعضاء مجلس إدارته فأنشأ مكتبته ونظمها، وعين شيخا للجامع الأحمدي ومديرا عاما للمعاهد الدينية ووكيلا للأزهر. كان طول أحده معروفا بعلو النفس وبعد الهمة والجود والسخاء وستر الوفاء ومساعدة البائسين والفقراء. وكان كثير التعبد وتلاوة القرآن الكريم، تلاوة تدبر وإمعان. وقد عانى كثيرا بتدريس أصول الفقه فقرا جمع الجوامع مرتين في 14 عاما، وكتب عليه حاشية كبيرة قيمة تبلغ مجلدين لم تطبع للآن. وألف كتابا قيما سماه بلوغ السول في مدخل علوم الأصول، عرض فيه للقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وأوضح فيه المنهج الأصولي والفقه والخلافي في استنباط الأحكام الشرعية. وكان تفسير البيضاوي آخر كتاب يدرسه للطلاب. طيب هذا مني. والآن مع المتكلم الأخير ثاني سعدان الراعي، عليه فليتفضل مشكور. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, syukran ya Ra'isul Jalasa. Wal'an amma syuyukhu
guru-guru Muhammad Al-Raji wa Hasanwi, Ahmad Abi Khutwah wa Muhammad radhiyallahu anhu. Wa amma mu'allafatahu atau karya-karya beliau yaitu bil usul al-qaul jami' fil kashf fi an muqaddamati jam'ul jawami fil usul wal hasyiatul awwal ala syarh al-maqalatil hukmiyah wal hasyiyah al-kubra ala syarh al-maqalatil hukmiyah wal ifadah al-qadsiyah fi bayani ba'd al-istilahat al-hukmiyah wa tasawwurat al-awliyah fil maqalatil hukmiyah wa syarh al-hadisain ta'liqan ala nahwatil fikri fil mustalahi wal masahati ta'liqat ala risalatil amili fil hisab wal jabari wa risalatu fi hukmi zakatil awrajul maliyah wa ittihaful waradi bi ash'atil awradil wisadatil khulutiyah. Wa amma wafatuhu Ashar rahimahullah ta'ala zahidan ila an tawafahu Allahu an tawafahu Allahu fi syahri Allahil Muharram sanah 13 wa hijriyah wa 19 wa 36 miladiyah wa tufiya fi qarafatil mujawirina bil qahar rahimahullahu wa sabahu adada hasanati. Beliau juga merupakan ahli zuhud yang mana hidupnya tidak sampai wafatnya. Beliau itu seorang yang zuhud yang mana beliau itu wafat di bulan Muharram ya tahun 1355 Hijriah ya, dan miladiahnya 1936 miladiah. Fi Qarafah Majawirina bil Qahirah di daerah fi Qarafah daerah Qahirah. Semoga Allah merahmatinya dan membalas segala kebaikan-kebaikannya. Amin. Allah. Kafaitum ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب شكرا لسامي سعدان الراعي. طيب هذا منا وسامحوني إن وجدتم أخطاء في التقديم وشكرا على حسن استماعكم واهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.